Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arah Juang dimanapun kalian berada. Eh, Kita bertemu lagi pada video kali ini. Saya mungkin tidak akan membahas lagi soal persoalan-persoalan seperti di video-video sebelumnya. Soal LDII, soal nasab, apa dan lain sebagainya. Kali ini saya ingin mendiskusikan hasil komentar sahabat-sahabat Arah Juang di video-video sebelumnya. Saya lihat di video sebelumnya saya juga sudah membuat satu video, satu konten yang memang khusus untuk komentar-komentar yang unik. Gitu. Nah, seperti juga di video kali ini saya ingin mendiskusikan atau mengkaji lah bahasanya setiap komentar yang sahabat-sahabat masukkan di setiap video yang saya buat. Adalah yang pro, ada yang kontra, itu tidak ada masalah, tidak jadi soal. Intinya video ini saya buat, saya sajikan sebagai ajang diskusi untuk sahabat-sahabat. Tidak mesti dan tidak wajib untuk sahabat-sahabat pro dengan apa yang saya sampaikan. Tidak pro juga atau kontra pun tidak jadi masalah, asal komentarnya masih bijak dan sopan ya. Ini ada beberapa komentar dari sahabat-sahabat Arah Juang yang menurut saya unik dan perlu untuk kita diskusikan. Nanti jika video seperti ini, konten seperti ini banyak yang suka, nanti kita akan berkelanjutan. Ya minimal dalam seminggu adalah satu konten seperti ini yang memang khusus untuk komentar-komentar yang unik. Jadi silakan sahabat-sahabat di video-video saya nantinya atau yang sudah ada sudah terupload, silakan berkomentar di sana. Saya sisa mengkaji, melihat komentar mana yang unik, kemudian pasti saya akan bahas dalam konten berikutnya. Baik, mungkin langsung saja, tidak usah lama ya. Di sini ada 12, kalau saya tidak salah ya, ada 12 komentar yang saya anggap unik dan mungkin akan saya kaji. Tidak bisa juga terlalu banyak komentar ya yang saya bahas. Saya hanya bisa pilih-pilih beberapa. Komentar yang pertama ada dari @Mamat Rahmat 9431. Beliau berkomentar, kalau mau tentang LDII, mungkin maksudnya ini kalau mau tahu tentang LDII, masuk dulu biar tahu jelas bang, jangan nanya isi rumah orang pada tetangganya. Itu menurut Mamat Rahman. Terima kasih Mas atas komentarnya. Oke, kita kaji yang pertama dulu ini. Ya menurut si Mas Mamat ini, kalau saya harus tahu soal LDII, berarti saya harus masuk dulu untuk tahu isi dapurnya, kebusukannya, kesesatannya. Saya pikir itu logika yang menurut saya ya, mohon maaf kalau Mas Mamat tidak sepakat. Menurut saya, ketika Anda tidak suka minuman keras, kan aturannya Anda tidak mesti coba. Anda tidak suka zina misalnya, kan aturannya tidak mesti coba. Sama misalnya kalau ada yang nggak suka dengan LDII, kan bukan berarti kita harus masuk. Gitu. Anda penasaran misalnya soal terorisme, kan nggak mesti jadi teroris. Jadi itu logika-logika yang menurut saya keliru gitu. Untuk mengetahui soal LDII, kita nggak mesti masuk. Banyak kok misalnya jamaah LDII yang sudah keluar kemudian speak up, bicara di media, itu contoh satu. Mereka membeberkan soal isi soal kondisi di dalam LDII. Yang kedua, persoalan misalnya ada toko yang memang khusus untuk mengkaji lembaga-lembaga yang dianggap menyimpang, misalnya lembaga-lembaga pemerintah, misalnya kayak MUI atau BNPT atau apalah yang sejenis dengan itu. Itu kita bisa tahu informasinya lewat situ.
tanpa harus masuk mas gitu. Gitu ya menurut saya ya. Itu komentar pertama dari Muhammad Rahmat 9431. Terima kasih sebelumnya atas komentarnya. Yang kedua, ada dari Ed Muntohar 5517. Tidak usah pusing kalau LDII kau anggap sesat, ya jangan ikutlah, tinggalkan saja, tidak usah pikirkan. Nanti kamu stres sendiri, kasihan kamu. Ini komentar dari Mas Muntohar. Iya Mas, maksud saya, kenapa saya berinisiatif kemudian termotivasi untuk mengkaji soal LDII. Sebenarnya kan ini LDII bukan lembaga baru. Ini lembaga lama. Sudah banyak misalnya sahabat-sahabat atau teman-teman kita dari beberapa kalangan, baik itu konten kreator atau misalnya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang mengkaji soal LDII. Saya mungkin orang kesekian lah yang membahas soal itu. Kalau persoalan stres atau bagaimana, saya pikir tidaklah. Nggak stres. Ya kalau misalnya syukur-syukur misalnya setelah saya buat video-video seperti ini banyak yang tercerahkan misal, atau yang termotivasi meninggalkan LDII atau seperti apa, itu kan paling tidak jadi apa ya, jadi sesuatu yang positif pada akhirnya. Edukasi-edukasi seperti ini kan harus kita kembangkan, harus kita perbanyak. Kalau perlu sahabat-sahabat yang jadi subscriber saya itu speak up juga lah, buat video-video sejenis dengan ini, nanti kita support sama-sama supaya lebih banyak orang yang speak up, itu lebih bagus. Maksud saya, kalau misalnya hal baik kalau misalnya hal buruk kita diamkan, pada akhirnya semua orang akan menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang buruk. Orang akan menganggap oh ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena tidak ada yang speak up, tidak ada yang mau bicara, tidak ada yang mau mengkaji. Itu gunanya kita ini yang paham soal soal hal-hal seperti ini ya speak up lah, bicaralah. Nggak mesti stres bang. Aktivitas saya bukan cuma di YouTube, banyak yang lain. Cuma kalau dijadikan sebagai beban atau apalah, saya pikir tidak. Saya pikir gitu ya. Makasih Mas atas komentarnya Muntohar. Saya sekalipun ini istilahnya kritikan, tapi saya suka. Ini mah sopan. Makasih Mas. Lagi nih, ada lagi yang kontra juga ini. Berarti Anda miskin. Titik-titik. Masalah uang sodako itu lebih atau sedikit rezeki, kita emang harus sodako. Saya tahu kenapa orang-orang keluar dari LDII karena nggak mau sodako. Titik-titik ketawa. Santai aja, semua rezeki ada yang atur. Jelas-jelas Zaitun sesat nggak pernah dibikin konten, payah. Oke, ini dari @mafia kuliner nama akunnya. Oke gini Mas, saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya yakin ini bukan nama aslinya. Gini Mas, soal sodako itu kita nggak mempersoalkan sedekahnya, bukan itu soalnya. Yang jadi soal di LDII, yang pertama dia wajibkan masalahnya. Kemudian dia punya aturan sendiri di luar aturan Islam pada umumnya. Itu yang jadi soal. Dipatoklah misalnya 10% dari jamaahnya per bulan. Itu kan bahaya juga kalau modelnya seperti itu. Jadi itu yang kita soalkan, bukan soal sedekahnya. Bukan soal sedekahnya yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan itu adalah modelnya mereka mengatur jamaahnya dalam bersedekah. Kemudian yang kedua, kita kan sedekah misalnya ke siapa kita kan tahu arah sedekah kita larinya kemana. Contoh misalnya si Mas ini bersedekah ke orang yang tidak mampu. Mas tahu sedekah Mas itu arahnya ke orang yang tidak mampu, itu jelas arahnya. Atau misalnya Mas sahabat ini berinfak atau bersedekah ke lembaga negara, Basnas misalnya, itu kan jelas. Basnas punya pembukuannya, punya datanya, anggaran itu digunakan kemana, itu jelas.
LDII tidak seperti itu, Mas. LDII itu tertutup soal itu dan tidak mewajibkan jamaahnya untuk mempertanyakan urusan-urusan yang sifatnya hanya imam yang tahu, hanya pembesar-pembesar LDII yang tahu. Jamaah biasa tidak mesti mempertanyakan. Itu yang kita anggap keliru dan harus kita edukasikan. Kalau Mas beranggapan kenapa banyak orang LDII keluar dari LDII karena tidak bisa bersedekah, saya pikir salah. Ada kok kemarin itu yang mantan jenderal itu atau mantan panglima kalau nggak salah itu yang dari kepolisian yang keluar dari LDII bukan karena persoalan tidak mampu bersedekah, dia orang kaya kok, orang kaya dia. Soal ekonomi, soal uang apa dia, saya yakin dia bukan orang miskin. Tapi keluar bukan karena persoalan tidak mampu bersedekah, tapi tahu bahwa di dalam LDII itu keliru pemahamannya. Jadi gitu, Mas. Tapi makasih loh sudah dikritisi seperti ini, saya suka. Tidak jadi masalah ya, kritikan-kritikan seperti ini. Justru bagus, supaya kita bisa bahas. Thank you loh. Ada lagi nih, ini sempat saya interaksi ya dengan orang ini. Namanya Jukiba apa nih? Juki Bahtiar 6458. Ini komentar apa paling rajin komentar ini. Ini orang. Semoga nonton ya. Juki Bahtiar 6458 komentar pertamanya dia bilang, "Lanjutkan Bang, bebas aktif mengulas LDII Islam Jamaah 354 agar warganya terbebas, tercerahkan dan hijrah. Amin." Terus saya balas, amin, amin, amin. Itu yang kita semua harapkan, Bang. Mohon supportnya. Saya butuh saran. Itu komentar saya. Terus dia balas lagi, insya Allah tetap semangat. Banyak yang bisa digali dalam penyimpangan LDII. Beribadah tentang sholat, harus sesama golongannya, nikah internal, trik-trik praktek oknum penuh drama jika ada yang ditangkap edar uang palsu, warga Jokam itu bukan warganya, dan seterusnya, doktrin-doktrin dan persenan wajib per bulan, baiat rahasia dan seterusnya. Ya, itu. Makasih, saya sebelumnya makasih ke Mas Juki Bahtiar 6458 sudah aktif memberikan komentar-komentar di beberapa video sebelumnya. Ya, kita harus tetap berjuang. Maksud saya juga mengajak sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini, subscriber saya di arah juang untuk berani speak up juga. Saya buat video sederhana, Mas. Saya buat video sederhana, saya pakai HP, mungkin hanya bantuan mic tambahan saja, kemudian belajar, update informasi, dan kemudian bicara seperti ini. Jadi ya kita tetap harus berjuang, apapun itu. Jadi makasih ya atas komentarnya. Kita lanjut lagi. Dari Al-Ghazali 6825. Loh, apa iya tuh dalam LDII harta jamaah adalah harta imamnya. Istri jamaah bila diminta imamnya harus ditaati. Itu pengakuan mantan jamaah LDII, apa iya? Apa benar pengakuan mantan jamaah LDII ini? Apa iya? Ini LDII yang mana? Benarkah ini terjadi? Oh, jadi gini, ini Mas Al-Ghazali sepertinya berkomentar di video saya soal pengakuan Haja Khairani, mantan jamaah LDII yang sudah 30 tahun di dalam LDII, kemudian keluar dan speak up, bicara soal kejelekan dan segala sesuatu yang terjadi di dalam LDII. Konfirmasinya seperti itu, Mas. Maksud saya, pengakuan dari Haja Khairani itu adalah pengakuan yang memang beliau alami. Ini kan Haja Khairani awalnya keluar dari LDII bukan karena persoalan, beliau ini adalah orang yang ngaji di LDII. Menamatkan beberapa kitab hadis, kemudian taat sama imam besar
Abdul Aziz Sultan Aulia, dia kemudian keluar dari LDII karena persoalan pernikahannya dia tidak direstui oleh LDII, oleh imam besarnya mereka, dipersulit, bahkan dipersekusi, diintimidasi, mendapatkan kekerasan, diancam, kemudian dimiskinkan. Ini yang beliau dapatkan. Dan ini pernyataan dari Haja Herani yang saya pikir ini adalah pernyataan yang layak untuk kita diskusikan memang. Makanya di konten saya, di video saya sebelumnya yang membahas soal pernyataan Haja Herani, saya buat sampai 10 partnya, panjang partnya. Dan saya lihat sahabat-sahabat yang menonton itu juga antusias gitu. Jadi ini benar ya, maksud saya ini pengakuan dari mantan jamaah LDII. Oke, makasih Mas Al-Ghazali. Lanjut dari @wahyuheni 734. Komentarnya, di LDII kalau mau nikah ada yang namanya nikah dalam, di mana calon pengantin wanita akan berhubungan badan dengan imamnya dulu. Sungguh-sungguh sesat. Kalau ini kayaknya saya belum dapat informasinya. Tapi kalau itu benar terjadi, Mas Wahyu, berarti ngeri itu. Bahaya itu. Tapi saya belum bisa mengatakan bahwa itu benar atau tidak. Hanya saja di dalam LDII memang ada istilahnya taat dan patuh. Sami'na wa ta'ana, perintah imam adalah perintah yang harus dilaksanakan, tidak boleh dipertanyakan. Itu memang benar. Tapi kalau harus separah ini, saya tidak bisa berkomentar kalau soal ini. Karena saya belum bisa konfirmasi soal itu. Kalau pernyataan dari Haja Herani sebelumnya itu, istri jamaah itu kalau misalnya dimungkinkan, kalau imam minta itu harus diberikan. Itu memang ada dari pernyataan Haja Herani. Ya, tapi ya kita berharap semoga itu tidak benar. Oke, lanjut. Dari Juki Bahtiar. Juki Bahtiar 6458. Rajin sekali berkomentar abang ini. Komentarnya ada di lingkungan LDII, nggak ada protes, nggak ada usul, nggak ada ono ini. Pada dia mesti hati berkecamuk ingin teriak. Kayak udah di dalam kubur. Ya, kondisinya seperti itu. Saya sepakat dengan pernyataan ini. Saya yakin banyak dari jamaah LDII, bahkan mungkin yang menonton video ini, yang sudah nyesek banget. Maksudnya sudah kepengen keluar, tapi tidak bisa. Sudah mau keluar, sudah mau meninggalkan LDII, tapi takut. Jangan sampai saya keluar, pekerjaan saya hilang. Dimiskinkan. Keluarga saya diintimidasi. Pasti banyak yang khawatir seperti itu. Dan saya yakin banyak jamaah LDII yang sebenarnya secara nurani itu sudah mau meninggalkan LDII. Tapi berat, kenapa? Karena persoalan itu tadi. Jadi kita doakan saja lah semoga sahabat-sahabat saya dari jamaah-jamaah LDII yang sudah merasa muak, yang sudah merasa sesak di dalam, sisa mengumpulkan keberanian dan keluar. Persoalan rezeki itu bukan LDII yang ngatur, bukan imam besar yang ngatur. Soal keselamatan itu bukan imam besar LDII yang ngatur. Kalau butuh perlindungan hukum, kan bisa ke kepolisian atau kemana. Banyak loh saudara-saudara kita yang bisa memberikan perlindungan. Intinya adalah kalian jamaah LDII yang memutuskan untuk keluar, kalian tidak sendiri. Kalian tidak sendiri. Jamaah LDII ini kecil sebenarnya, tidak banyak dia, ribuan, belum jutaan, belum banyak sekali. Cuma yang terlanjur terpapar ini kasihan kalau misalnya tetap berada di dalam. Gitu. Jadi makasih Mas Juki Bahtiar. Ada lagi nih dari Itok Warsita 5772. Komentarnya lambang simbol perkataan warga Islam jamaah. Yang pertama 313, ya betul ada istilah itu. Yang kedua 354 atau galipat. Yang ketiga Mbah Man, betul.
Yang keempat Jokam, betul. Yang kelima Orchid. Saya belum dapat kalau soal istilah Orchid ini. Identik perkataan. Nah, ini ada identik perkataan. Ini tambahan dari Mas Itok Warsita menambah apa namanya pengetahuan kita. Kita ketemu bersalaman terus bertanya saking pundi. Atau dari mana? Kalau dijawab saking garis miring dari nama kota garis miring nama kelompok ngaji. Jadi itu simbol-simbol yang digunakan. Jadi mereka apa LDI cerdas sebenarnya kalau kita mau pelajari modelnya mereka dalam berkomunikasi, cerdas mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol yang hanya mereka yang tahu. Ya, banyak yang menggunakan simbol-simbol ini kayak misalnya di TikTok atau di mana karena lagi viral digunakan oleh apa? Oleh teman-teman di TikTok. Tapi mereka belum tentu paham, apalagi kalau memang mereka bukan jamaah LDII. Karena yang mengetahui isi dari simbol-simbol ini adalah LDII sendiri. Yang tahu maknanya, tahu maksudnya itu LDII sendiri. Makasih Mas komentarnya. Ada lagi dari Gunawan 2499. Bibit radikalisme, intoleran harus dibubarkan. Betul. Karena saya pernah mendengarkan apa namanya Gus Islah Bahrawi mengatakan bahwa sebenarnya gerakan-gerakan terorisme itu dimulai dari intoleran. Intoleran dulu minimal. Jadi kalau ada sebuah organisasi mengajarkan intoleran, itu tidak jauh-jauh. Akhir ujungnya nanti itu adalah apa? Adalah ekstrim, gerakan-gerakan ekstrim. Ya masih mending kalau misalnya gerakan-gerakannya masih istilah gerakan-gerakan radikal secara pemikiran. Tapi kalau sudah radikal secara gerakan itu yang bahaya. Ujungnya nanti akan jadi teroris. Karena kan intoleran itu mengajarkan orang apa pada akhirnya terjadi polarisasi, berkelompok-kelompok. Kemudian mereka akan fanatik buta, tidak mau mendengarkan nasihat, kajian dari orang lain. Yang dia pertahankan adalah dari kelompoknya sendiri. Fanatik mereka, fanatik buta. Pada akhirnya ketika mereka fanatik, maka mereka pasti akan radikal. Model radikalnya seperti apa? Menganggap orang lain itu apa? Kafir, halal darahnya, murtad, najis. Itu radikal. Kalau radikal itu kemudian sudah diaplikasikan ke gerakan, nah itu yang bahaya. Dia bisa membunuh orang, dia bisa membunuh diri. Iming-imingnya apa? Sederhana. Dogma agama itu paling gampang untuk mempengaruhi orang. Kenapa? Hanya menggunakan ayat kok. Menggunakan hadis, ayat, udah. Apalagi kalau ayatnya itu dipahamkan ke orang hanya secara tekstual. Artinya tok saja, tidak dijelaskan apa makna, maksud dari ayat itu. Asbabun nuzulnya apa. Hadis palsu disampaikan, didogmakan. Bicara soal surga dan neraka. Kalau kau berjuang atas nama agama Allah, kau akan masuk surga. Jihad fisabilillah. Nggak ada itu. Kelompok-kelompok begini ini jurusnya sama. Main dogma-dogma saja. Dan kemudian dia tahu orang-orang yang bisa dia pengaruhi seperti apa. Jadi berbahaya sekali. Jadi hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini. Saya senang dengan komentarnya Mas Gunawan ini. Betul, bibit radikalisme itu seperti itu. Intoleran. Ada lagi nih dari Juki Bahtiar. Ini ya Juki Bahtiar lagi ya. Kritisi terus Bang, bela Islam rahmat bagi seluruh penjuru alam. LDI mesti terus digali, dicangkul, dibedah jeruannya. Kasihan LDI ya. Sampai segitunya Mas. Iya, kita harus tetap kritisi. Maksud saya LDII sudah pernah menghadap ke Majelis Ulama Indonesia dan mengakui bertaubat. Artinya apa? LDII mengakui bahwa dia menyimpang secara pemikiran.
Dan dia sudah mengakui bahwa dia bertaubat di Majelis Ulama Indonesia. Tapi kok ternyata kondisinya tidak seperti itu. Di lapangan mereka masih menggunakan paham takfiri. Model kajiannya masih eksklusif sekali, tertutup. Jadi tobatnya ya tobat untuk apa? Formalitas saja. Oke, itu ternyata Juki Bahtiar adalah komentar terakhir yang saya baca. Lagi-lagi ini durasinya cukup panjang ternyata. Saya tidak sadar kalau durasinya sepanjang ini, padahal hanya membahas beberapa komentar saja. Jadi teman-teman semoga tidak jenuh ya mendengarkan saya bicara sepanjang ini. Ya artinya ini hanya ajang diskusi untuk kita semua, ajang edukasi. Kalau sahabat-sahabat suka dengan apa yang saya bahas, silahkan di like, dibagikan ke teman-teman yang lain agar bisa berdiskusi dengan kita. Seperti itu. Saya pikir mungkin itu saja dulu untuk komentar kali ini. Saya tetap menanti komentar-komentar sahabat-sahabat yang baru lagi, yang unik lagi, yang membangun, yang memotivasi. Yang tidak memotivasi pun tidak jadi masalah. Saya akan tetap bahas, saya akan tetap suka. Yang kontra dengan saya tidak masalah, tidak apa-apa. Itulah risikonya jadi konten kreator, pasti ada yang tidak suka. Tidak masalah. Saya pikir itu ya sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.